إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإمام رحمه الله تعالى melanjutkan bahasan beliau dalam Kitabul Iman dan takhrij hadis beliau pada bab ke-29 dengan judul Babun Ad-Dinu Yusrun. Agama ini mudah. yakni pertama dinisbahkan atau dibandingkan kepada agama-agama selain Islam, maka dinul Islam yusrun. Yang kedua, dinisbahkan atau dibandingkan kepada syariat para nabi bersama umat mereka yang sebelum Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Maka syariat yang Allah berikan dan tentukan atau tetapkan, yang Allah syariatkan, maka ia yusrun, mudah. Contoh yang terbaik adalah Bani Israel kalau mereka
melakukan kesyirikan, maka taubatnya adalah dibunuh. Sebagaimana firman Allah Jalla dzikruhu, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Asyahid faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kamu, yakni yang tidak melakukan kesyirikan menghukum, membunuh yang melakukan kesyirikan. Jadi mereka dikenakan hukuman bunuh. Bukanlah yang dimaksud bahwa mereka membunuh diri mereka, tidak. Tapi mereka saling bunuh satu dengan yang lainnya. Bisa bermakna seperti itu. Atau yang tidak melakukan kesyirikan membunuh yang melakukan kesyirikan. Ringkasnya, taubat mereka dari kesyirikan adalah dibunuh. Tetapi umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga contoh yang lain, harta rampasan perang tidak dihalalkan bagi umat yang dahulu bersama Nabi mereka. Tapi pada umat ini dihalalkan harta rampasan perang itu dan lain sebagainya. Berarti ad-dinu yusrun. Pertama, kalau dibandingkan dengan seluruh agama yang ada, maka dinul Islam yusrun. Mengapa? Karena dia din dari Allah. Mengapa? Karena ia din yang Allah fitrahkan kepada setiap manusia. Mengapa? Karena ia din yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Mengapa? Karena ia din, agama yang memerdekakan manusia dari penghambaan kepada makhluk dengan hanya menghambakan diri kepada penciptanya, Al-Khaliq, Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, dibandingkan dengan syariat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusrun, mudah dibandingkan dengan syariat
kepada yang Allah berikan kepada umat yang terdahulu bersama Nabi mereka. Dua contoh yang saya berikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الشاهد ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sifatnya. Di antara syariat yang beliau bawa adalah meletakkan dari mereka beban mereka dan belenggu yang ada pada mereka, menunjukkan bahwa syariat yang beliau bawa yusrun, ringan. Kemudian Al-Imam membawakan sebuah hadis mu'allaq yang beliau tidak mausulkan sambung sanadnya di kitab sahihnya ini. Dan jelas menunjukkan bahwa ia tidak termasuk ke dalam Al-Jami'us Sahih, tetapi terdapat di dalam Al-Jami'us Sahih. Para ulama ahli ilmu menjawab bahwa dibawakan oleh Al-Imam hadis-hadis mu'allaq, di antaranya sebagai judul bab beliau, di antaranya sebagai syahid, penguat, dan lain sebagainya. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas mu'allaq karena Al-Imam tidak membawakan sanadnya. Al-Imam tentu bukan sahabat, dan dia langsung mengatakan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
berarti ada sejumlah rawi dari syekhnya sampai kepada sahabat yang beliau putuskan, gugurkan. Mengapa hadis ini tidak dimasukkan di kitab sahihnya? Karena ia tidak sesuai dengan persyaratan beliau yang memang sangat ketat sekali. Lalu mengapa dibawakan di sini? Tadi jawabannya untuk sebagai syahid, penguat. Dan hadis-hadis yang seperti ini ada yang derajatnya sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Sehingga orang-orang yang tidak mengerti kitab hadis dan memang bukan bagiannya, khususnya kitab Sahih Bukhari, sering dipermainkan oleh sebagian dari kaum zindiq yang mengatakan bahwa di Sahih Bukhari ada hadis-hadis dhaif, ada rawi yang dhaif. Ia kemukakan, katakan secara serampangan, secara umum. Tentu saja orang yang tidak tahu tidak akan bisa menjawab. Dan umumnya memang kaum zanadiqah selalu berani berhadapan dengan orang-orang awam, tetapi tidak pernah dia berani berhadapan dengan ahlinya. Coba dia datang kepada ahlinya, lalu dia katakan seperti yang ia katakan kepada orang awam, pasti akan dibuat jungkir balik. Itulah cara-cara kaum zindiq untuk memasukkan tasyki', keraguan di hati kaum muslimin. Apa jawaban orang awam? Katakan kepada mereka, saya mengikuti ahli ilmu. Titik. Mengamalkan perintah Rabbul Alamin. As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Hendaklah engkau pergi kepada ahli ilmu dan tanyakan. Dan orang-orang yang tidak mengerti bukan bagiannya dan ia tidak memiliki ilmu juga jangan menentang bala, melawan orang-orang seperti itu. Nanti akan dihinakan dan dilecehkan. Wa qaulin nabi boleh dibaca kasrah atau dhammah.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. Agama yakni perbuatan, peribadatan yang paling disukai oleh Allah, paling dicintai Allah, pertama al-hanifiyah, yang menuju kepada tauhid dan jauh dari syirik, hanif. Yang kedua as-samhah, as-samhatu, ringan, mudah. Al-Hafidh Ibn Hajar, Hafidhud Dunya rahmatullahi alaih, mengatakan di kitabnya Al-Fath, وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب لأنه ليس على شرطه. نعم، وصله في كتاب الأدب المفرد. Hadis muallaq ini tidak disanadkan oleh penulis, yakni Imam Bukhari, di kitabnya, tidak dimausulkan di kitab sahihnya, karena ia tidak termasuk ke dalam persyaratannya, karena ia tidak masuk ke dalam syaratnya. Betul, iya, hadis ini telah disambung sanadnya oleh beliau di kitabnya Al-Adabul Mufrad. Di kitabnya itu, di kitab Al-Adabul Mufrad, beliau menyambung sanadnya, haddatsana fulan fulan fulan, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره. Demikian juga telah disambung sanadnya oleh Al-Imam Ahmad dan yang selainnya, dan dari jalan min tariq Muhammad ibn Ishaq an Dar ibn al-Husayn an Ikrimah an Ibn Abbas wa isnaduhu hasan, kata beliau. Kalau beliau mengatakan, yakni Al-Hafidh mengatakan, wa huwa hadithun hasan, maka lebih tepat dinisbahkan dengan perkataan beliau wa isnaduhu hasan. Mengapa? Karena beliau membawakan sanadnya, dan saya juga telah memeriksa hadis ini, karena hadis ini sangat terkenal dan menjelaskan tentang kemudahan Islam, lurusnya dinul Islam. Hadis yang besar sekali, tetapi sanadnya sepanjang pemeriksaan saya, wallahu a'lam, dhaif. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh
Mengapa? Karena di sanad ini ada seorang rawi yang namanya Muhammad bin Ishaq. Ia seorang mudallis dan ia menggunakan lafaz tadlisnya an-ana. Di seluruh jalannya sepanjang yang saya periksa. Oleh kerana itu saya tidak sepakat dengan Hafidhud Dunya rahimahullahu ta'ala yang mengatakan wa isnaduhu hasan. Yang lebih tepat dikatakan wa isnaduhu dha'if. Fihi Muhammad bin Ishaq wa huwa saduqun mudallis wa qad rawahu bil an'anati. Ya. Tetapi hadis ini sendiri hasan. Karena itu di awal saya katakan, kalau Al-Hafidh mengatakan wa huwa hadithun hasan, lebih tepat. Hadisnya hasan. Mengapa? Karena di sana telah ada penguat-penguat hadis ini yang cukup banyak, sehingga memungkinkan insyaallah ta'ala menaikkan hadis ini menjadi hasan li ghairihi. Begitu. Barangkali Al-Hafidh akan menulis wa huwa hadithun hasan karena orang sebesar Al-Hafidh tidak tersembunyi baginya rawi yang ada di sini. Barangkali sabaqal qalam, atau ia mempunyai jalan yang lain yang tidak sampai kepada kita, karena hadis mempunyai jalan yang banyak sekali. Para imam itu mencari hadis tidak hanya pada satu jalan, si Amr, tidak, tapi kepada Zaid, kepada Hasan, kepada Husain, kepada Abdullah, kepada Amir, dan seterusnya. Ada kalanya sampai puluhan, bahkan puluhan. Jalur ini dhaif, jalur ini sedang, jalur ini begini. Karena itu jumlahnya membengkak sampai ratusan ribu. Bukan matan, tapi jalan-jalan hadis itu. Maka kemudian mereka para ahli hadis itu menyeleksi satu persatu, dipilihlah oleh mereka. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengkhususkan mereka untuk memelihara dan menjaga sunnah Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam. Rahimallah ashab al-hadith. Semoga Allah merahmati ahli hadis. Di antara mereka adalah Hafidhud Dunya
Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dikatakan wanita-wanita tidak sanggup melahirkan yang seperti beliau, yakni hampir-hampir wanita-wanita itu tidak sanggup melahirkan anak yang seperti Al-Hafidh. Seorang ahli hadis pernah melihat seseorang yang membeli kitab dan dia berfatwa serampangan. Lalu mereka menyebut tentang ahli hadis. Maka orang itu mengatakan ahli hadis itu laisu bisyai'in wa laysa yusawwuna syai'an. Enggak ada apa-apanya. Kecil ahli hadis itu direndahkan. Di situ ada ahli hadis. Maka ahli hadis itu bertanya kepadanya, anta la tuhsinu, mengatakan kepadanya, anta la tuhsinu tusalli, engkau tidak bisa solat. Engkau enggak bisa solat. Orang itu heran dikatakan enggak bisa solat. Anak, saya enggak bisa solat. Kata ahli hadis itu, nah, iya, engkau enggak bisa solat. Terus ahli hadis itu mengatakan, apa saja yang engkau hafal dari Rasulullah SAW ketika engkau memulai solat dan engkau mengangkat tangan takbiratul ihram. Apa kita mulai doa iftitah itu? Apa saja yang kau hafal? Fasakata, orang itu diam. Lalu ahli hadis itu bertanya lagi kepadanya, apa saja yang kau hafal dari Rasulullah SAW ketika engkau meletakkan kedua tanganmu di lututmu? Fasakata, orang itu diam. Ahli hadis itu berkata lagi, apa saja yang kau hafal dari Rasulullah SAW ketika engkau sujud? Orang itu diam. Mengapa engkau tidak berbicara? Kata ahli hadis itu. Bukankah aku telah katakan tadi kepadamu, sesungguhnya engkau tidak bisa solat, tidak bagus solat, solatmu tidak bagus. Maka yang patut dikatakan kepadamu, yakni engkau patut belajar solat subuh itu 2 rakaat, solat zuhur itu 2 rakaat. Falzam dha, pegang ini. Lebih baik bagimu min an tadhkura ashabal hadis, daripada engkau menyebut-nyebut ahli hadis. Falasta bi syai'in wala yuhsinu syai'an, engkau enggak ada apa-apanya dan engkau tidak bisa apa-apa. Diam orang itu. Rahimallah ashabal hadis, para mujahid Islam yang
mendapat bagian terbesar dari hadis Nabi At-Taifah Al-Mansurah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, kalau mereka bukan ashabul hadis, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Taifah Mansurah itu. Nah, kita lanjutkan. Al-Imam kemudian membawakan hadisnya. Hadis ke-39. Haddatsana Abdus Salam ibn Mutahhar qala haddatsana Umar ibn Ali an Ma'n ibn Muhammad al-Ghifari عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الإمام meriwayatkan dari syekhnya Abdus Salam bin Mutahhar, dia berkata, حدثنا عمر بن علي. Al-Hafidh dalam kitabnya Al-Fath mengatakan dia seorang rawi yang thiqatun Basriyun thiqatun, orang Basrah yang thiqah tetapi mudallis, syadidut tadlis, sangat keras tadlisnya. Lalu mengapa Bukhari tetap membawakannya padahal Umar menggunakan lafaz tadlisnya an? Ternyata Bukhari mengetahui bahwa hadis ini ada jalan yang lain. Terbukti Ibnu Hibban, kata Al-Hafidh di kitab sahihnya, telah meriwayatkan dari jalan yang lain sampai kepada Umar, dan Umar mengatakan sami'tu ma'an, aku mendengar ma'an. Berarti ia benar telah mendengar. An Ma'n bin Muhammad, orang Madinah. Al-Hafidh mengatakan thiqatun, ini tepat sekali karena di kitabnya yang lain Al-Hafidh tidak mensiqahkan rawi. Berarti perkataan Al-Hafidh di Al-Fath benar karena rawi ini memang thiqah. عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna ad-dina yusrun. Ini ketegasan dari beliau, sesungguhnya agama, yakni agama ini, agama Islam ini yusrun, mudah. Dan hadis ini salah satu hadis yang dari sekian banyak hadis yang menjadi bukti dan dalil akan kenabian dan kerasulan beliau.
apa yang beliau katakan, kabarkan, benar terjadi. Perhatikan lanjutan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wala yushaddad din. Ini yang dibawakan oleh Al-Hafidh, naskah yang sampai kepada beliau, wala yushaddad din illa ghalabahu. Dalam sebagian naskah beliau mengatakan ada tambahan ahadun, berarti wala yushaddad din ahadun illa ghalabahu. Saya dapati dalam sebagian naskah yang lain ada tambahan hadza, wala yushadda hadza ad-din ahadun illa ghalabahu. Ini dalam naskah Yuniniyah. Yang artinya tidak seorang pun juga yang memberat-beratkan agama ini, yakni membebani dirinya dalam mengamalkan agama ini, illa melainkan ghalabahu, pasti ia akan dikalahkan oleh agama itu. Ini terbukti siapa saja yang membebani agama pasti akan dikalahkan oleh agama. Saya telah mensyarahkan hadis ini di beberapa tempat sampai 3 kali di sebagian kitab saya. Saya syarahkan, yakni barang siapa yang memberat-beratkan agama Islam ini, pasti dia akan dikalahkan oleh Islam. Karena begitu banyaknya jalan-jalan kebaikan di dalam Islam. Turuqul khair banyak sekali dalam Islam. Dan pasti dia tidak akan sanggup untuk mengerjakan semuanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan fasaddidu, maka berlaku sedanglah kamu, tengah-tengah. Oleh karena itu berlaku sedanglah kamu, yaitu tengah-tengah di dalam beramal, dengan tidak berlebihan dan mengurangi hak atau melalaikannya. Tetapi dengan syarat amalmu benar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan lafaz saddidu atau sadad. Berarti fasaddidu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar berada di tengah-tengah, tidak melampaui batas dan tidak mengurangi hak. Tetaplah di tengah dan beramal dengan benar sesuai dengan sunnah. Itu pertama. Sebab kalau kamu melampaui batas, tidak berada di tengah, pasti kamu akan dikalahkan oleh agama dan pasti kamu akan terkapar. Perhatikan Khawarij, orang-orang yang melampaui batas. Ya.
pasti mereka akan putus. Pasti mereka sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, illa ghalabahu, pasti Islam akan mengalahkannya. Karena itu fasaddidu, ini yang pertama. Yang kedua, waqaribu, dan mendekatlah kamu. Yakni apabila engkau tidak sanggup mengerjakan semuanya atau sebagian besarnya atau mengambil yang sempurna, maka kerjakanlah apa yang engkau mampu dari amal saleh untuk mendekati kesempurnaan. Itu dia. Ketika engkau belum sampai kepada tingkat sempurna, maka mendekatlah kepada kesempurnaan. Beliau mengajarkan bagaimana cara beramal itu. Kemudian wa abshiru, dan bergembiralah. Dengan apa? Ay bisawab 'alal 'amal ad-daim wa in qalla. Kata Al-Hafidz, bergembiralah dengan ganjaran yang Allah akan berikan kepadamu dengan sebab amalmu yang daim, yang terus menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Karena amal yang dicintai Allah, yang daim, yang terus menerus, walaupun sedikit. Abshir, kata Nabi, abshir, bergembiralah. yakni memiliki perasaan harap. Jangan putus asa. Kemudian Nabi SAW itu yang ketiga. Yang keempat, wasta'inu bil ghadwati wal rawhati wa syai'in minad duljati. Dan mintalah bantuan di waktu pagi dan petang, dan sedikit di waktu malam. Nabi yang mulia mengatakan, dan mintalah bantuan di waktu pagi dan petang, dan sedikit di akhir waktu malam. Yakni kerjakanlah amal taat kepada Allah Azza wa Jalla di waktu-waktu kamu bersemangat, di mana hati-hati kamu dapat merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Rabbmu, sehingga tidak menjemukanmu, sehingga sampailah engkau di tempat tujuan. Sabda beliau ini merupakan tamsil bagi orang yang mengerjakan ibadah dan amal taat dengan seorang musafir. Karena kita ini orang musafir, orang yang sedang safar dari dunia menuju akhirat. Dengan seorang musafir yang mengadakan perjalanan, maka seorang musafir yang cerdas pasti dia akan memilih waktu-waktu yang tepat untuk berjalan dan beristirahat. Kapan dia berangkat, kapan dia berjalan, dan kapan dia beristirahat. Demikian juga orang yang beribadah, hendaklah memilih waktu dan saat yang tepat, yang sekiranya tidak membuat dia jemu dan malas, yang pada akhirnya meninggalkan ibadah atau menguranginya. Oleh karena itu berlakulah sedang dan sedang, kemudian mendekatlah sedikit demi sedikit untuk mencapai kesempurnaan. Kerjakanlah ibadah dengan penuh semangat, dan hatimu dapat merasakan kelezatan di dalam beribadah.
Karena ibadah ini bukanlah suatu beban yang membebani seseorang, tetapi ibadah ini adalah merupakan kesenangan dan kegembiraan yang dapat dirasakan kelezatannya. Karena itu Nabi mengatakan wa abshiru. Allah tidak mengazab kita dengan ibadah, tapi Allah memberikan kenikmatan kepada kita dengan ibadah, dengan syarat seseorang itu memiliki ilmunya dan ia berada di tengah-tengah, tidak melampaui batas dan tidak mengurangi hak, dan ia berangkat berjalan seperti seorang musafir. Ia memilih waktu-waktu yang tepat untuk beribadah dengan penuh semangat, dan sekali-kali dia beristirahat. Masih ingat sabda Nabi SAW kepada Abu Bakr dan Hanzalah, ya Hanzalah, sa'atan, hai Hanzalah, sesaat engkau beribadah, sesaat engkau bercengkrama dengan anak istri, sesaat engkau berdagang. Ada waktu-waktu yang tepat ya. Nabi SAW mengajarkan kepada dua orang sahabat besar, Abu Bakar dan Hanzalah radhiyallahu anhum jami'an. Ketika Abu Bakar bertemu dengan Hanzalah dan ia bertanya, bagaimana kabarmu? Hanzalah mengatakan, Hanzalah telah nifaq. Subhanallah. Mengapa? Kita kalau berada bersama Nabi SAW diingatkan surga dan neraka seolah-olah kita melihat dengan mata kepala kita. Tetapi ketika kita berada bersama keluarga atau di perdagangan kita banyak lupa. Abu Bakar mengatakan, saya juga seperti itu. Begitulah manusia. Maka keduanya datang kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan kepada keduanya, sa'atan. Ada waktu ini, ada waktu itu. Maka hadis yang mulia ini sangat agung sekali, yang menjelaskan perjalanan seorang muslim dan menjelaskan bahawa orang itu berbeda di dalam din agama, dan menjelaskan bahawa dinul Islam yusrun tu'assas inna ad-dina yusrun. Kemudian bab yang ke-30, bab as-salatu minal iman. Al-Imam kembali menjelaskan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan, yaitu as-salah. Salah satu cabang keimanan yang wajib ditunaikan, yang kalau ditinggalkan berdosa, yaitu as-salah. As-salatu minal iman. Dalil beliau adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kamu, yakni salatakum indal bait. Yang dimaksud iman di sini, kata Al-Imam Al-Bukhari dan seluruh para ulama, adalah salat. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kamu di sisi Ka'bah.
yakni sebelum peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah Baitullahil Haram, sebagian sahabat ada yang telah wafat. Lalu sebagian sahabat yang lain bertanya, ketika terjadi peralihan kiblat, bagaimana dengan yakni saudara-saudara kita yang telah wafat sebelum kiblat berubah? Bagaimana salatnya? Maka turunlah ayat, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kamu yang menghadap ke Baitul Maqdis. Mari kita lihat hadis yang dibawakan oleh Al-Imam. Hadis ke-40. Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Abu Ishaq anil Bara. Al-Imam rahmatullahi alaih meriwayatkan dari syekhnya itu Amr bin Khalid. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair, yakni Zuhair bin Muawiyah. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq, yakni Abu Ishaq As-Sabi'i, seorang perawi thiqah yang banyak sekali meriwayatkan hadis, dan seseorang yang memiliki keutamaan, bahkan dia dikatakan sebagai orang abid, ahli ibadah. Tabi'in, dia meriwayatkan dari Al-Bara. Abu Ishaq meriwayatkan dari Bara, yakni Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله. Kata Al-Bara bahwa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama tiba datang ke Madinah, beliau singgah atau tinggal di tempat keluarga kakeknya atau pamannya. Keraguan dari Abu Ishaq, minal ansar, dari kaum Ansar, wa annahu shalla qibala Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Beliau salat menghadap Baitul Maqdis 16 atau 17 bulan, antara 16 sampai 17. Mungkin dijamaknya seperti itu. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibalal bait, dan beliau sangat menginginkan kiblat salat beliau ke arah Ka'bah. Wa annahu shalla awwal salatin sallaha salat al-'asr, dan salat yang pertama yang beliau kerjakan menghadap ke Ka'bah adalah salat asar.
wa shalla ma'ahu qaumun, dan salat bersama beliau sebagian kaum. Fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu, lalu salah seorang laki-laki setelah selesai salat bersama beliau, yang turut salat bersama beliau dan selesai salat, famarra ala ahli masjid, ia melewati masjid, wa hum raki'un, dan mereka semuanya sedang rukuk salat asar. Faqala, maka orang itu berkata, asyhadu billah, yakni aku bersumpah dengan nama Allah, laqad sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Sungguh atau sesungguhnya aku telah salat tadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Makkah, yakni ke Ka'bah. Fadaru, maka mereka pun berputar dari membelakangi menghadap ke Ka'bah. Ya, berarti di zaman Rasulullah SAW telah ada masjid-masjid selain dari masjid Nabi. Wa kanatil yahudu qad a'jabahum idh kana yusalli qibala Baitul Maqdis wa ahlul kitab, dan orang Yahudi senang melihat Rasulullah SAW salat menghadap ke Baitul Maqdis, yakni perbuatan Rasulullah SAW itu yang salat menghadap Baitul Maqdis sangat menyenangkan orang Yahudi. Dan juga ahlul kitab. Falamma walla wajhahu qibala al-baiti ankaru dhalik, maka tatkala beliau memalingkan wajahnya dari Baitul Maqdis arah kiblat, memalingkan wajah maksudnya arah kiblat ke qibala al-bait, ke Ka'bah, maka orang-orang Yahudi itu mengingkarinya. Maka Rabbuna menurunkan ayat-ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Juz yang awal, juz kedua, ayat 142 dan seterusnya. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Nah, ini orang-orang Yahudi bersama orang-orang munafik. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Yani an qiblatihim allati kanu 'alayha, yani ke arah Baitul Maqdis. Qul, katakan hai Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan seterusnya. Qala Zuhair, berkata Zuhair, yakni dengan sanad yang tersebut tadi. Haddatsana Abu Ishaq 'anil Bara fi hadithihi hadha. Zuhair bin Muawiyah mengatakan Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami
dari Al-Bara di dalam hadisnya ini, annahu mata 'ala al-qiblati qabla an tuhawwala rijalun wa qutilu. Bara menceritakan bahawa beberapa orang telah mati dan terbunuh sebelum peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Ka'bah. Falam nadri ma naqulu fihim, kata Bara, kami enggak tahu apa yang harus kami katakan kepada mereka. Mereka telah mati sebelum kiblat berubah. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kamu. Imanakum ay as-salah, menunjukkan bahawa salat minal iman. Salat adalah bagian dari iman, dan menunjukkan bahawa iman itu amal, dan amal itu masuk dalam bagian keimanan. Barangkali ini, ikhwan, ada yang mau tanya tentang masalah ini atau permasalahan hadithiyah? Tidak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.